Jelang penerapan PSBB di wilayah Surabaya Raya, Jawa Timur pada 28 April mendatang, Terminal Purabaya memperketat akses masuk terminal. Seluruh penumpang masuk wajib menggunakan masker dan diukur suhu tubuhnya. Bagi yang tidak menggunakan masker, calon penumpang harus membeli masker terlebih dahulu. Sementara setelah adanya larangan mudik oleh pemerintah, Terminal Purabaya mengalami penurunan penumpang hingga 95%. Diperiksa dulu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan Nacho Tayasida yang berada di Terminal Purabaya, Surabaya. Ya, Nacho, seperti apa sosialisasi oleh pemerintah jelang penerapan PSBB di Surabaya Raya 28 April mendatang? Ya, Rizky dan juga pemirsa, jelang penetapan atau pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya, yakni di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 28 April mendatang atau hari Selasa, memang ini aktivitas sosialisasi sudah mulai digalakkan di sejumlah titik, termasuk di tempat saya mengabarkan, yakni di Terminal Purabaya, yang sudah kalau saya lihat dari kemarin, bahkan ketika kami mengunjungi lokasi, ini sudah ada petugas yang berjaga, kemudian ada pemeriksaan suhu, kemudian penumpang ataupun juga masyarakat yang bekerja di sini harus menggunakan masker, termasuk juga ada bilik disinfektan, dan bahkan kalau dilihat di belakang saya ini ada posko khusus untuk pelayanan COVID-19 di kawasan Surabaya dan sekitarnya, begitu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang akan masuk ataupun juga warga yang akan masuk di wilayah Jawa Timur. Perlu diketahui, Rizky, kalau kami lihat kondisi di Terminal Purabaya ini tidak begitu banyak aktivitas yang ramai begitu, karena memang kondisinya sangat lengang begitu, turun drastis hingga 90% lebih begitu, atau sekitar 95% penurunannya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, atau jika dibandingkan dengan tahun lalu pada awal puasa Ramadan, ini kondisinya di Terminal Purabaya ini sangat sepi, tidak begitu banyak aktivitas warga yang lalu lalang berdatangan ataupun yang akan berangkat. Armada bus juga tidak terlalu banyak. Adapun armada bus yang datang ataupun berangkat dari Terminal Purabaya ini hanya dipenuhi ataupun hanya ada penumpang sedikit begitu, tidak mencapai belasan dalam satu bus. Dan kemudian memang selain kemudian akan diberlakukan PSBB di wilayah Surabaya Raya, seperti yang kita ketahui ada pelarangan mudik untuk warga di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Praktis memang tidak begitu banyak aktivitas warga mudik baik dari Jakarta, Jawa Barat ataupun Jawa Tengah yang menuju ke Jawa Timur. Demikian, Rizky, kami kembalikan ke studio di Jakarta. Ya, Nacota, informasinya akan ada pemberlakuan jam malam saat penerapan PSBB di Surabaya Raya. Lalu seperti apa mekanismenya dan fokus pemerintah seperti apa? Ya, Rizky, menjelang ataupun nantinya ketika PSBB akan diberlakukan di kawasan Surabaya Raya, yakni 3 daerah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, akan diberlakukan sejumlah jam malam seperti yang sudah dikeluarkan oleh Pergub Pemprov Jawa Timur. Ini ada pemberlakuan jam malam ataupun jam aktivitas, yakni dimulai dari pukul 4 pagi hingga pukul 20 atau pukul 8 malam begitu. Aktivitas seperti rumah makan ataupun juga aktivitas warga di tempat umum dibatasi di jam-jam tersebut, dan di atas jam 20 sudah tidak diperbolehkan toko ataupun tempat makan ataupun aktivitas ada di 3 daerah ini. Dan yang menjadi fokus dari pemerintah Pemprov ataupun wali kota dan bupati adalah mengurangi aktivitas warganya di luar atau di tempat umum begitu, mengingat meningkat jumlah dari penyebaran virus COVID-19 di Jawa Timur. Angkanya sudah cukup tinggi. Kemarin sudah mencapai 690 warga Jawa Timur yang positif COVID-19. Di Surabaya sendiri ada setidaknya 327 warga Surabaya yang positif terkena COVID-19, sehingga memang yang menjadi fokus adalah mengurangi pergerakan ataupun aktivitas warga di 3 daerah ini untuk tidak beraktivitas di luar ruangan ataupun di tempat umum. Kami kembalikan ke Rizky.